Rupanya panjang juga ya masalah a'udzubillah. Yang ketiga, membacanya jaharankah atau sirran? Hukum sudah, sigat redaksinya sudah. Sekarang apakah ia dibaca jahran atau sirran? Nah, tentu supaya jangan melebar pembahasan ini, pembahasan jahar dan sir ini tentu terjadinya pada solat jahar, ya kan? Di pembahasan jahar dan sir ini relevannya terkait dengan solat. Kalau solat sir apalagi yang akan dibahas, ya sudah disirkan. Nah, jadi kalau kita kumpulkan rumusan kajian kita, hukum membaca isti'adzah sebelum membaca Al-Quran, dalam kurung Al-Fatihah, di dalam solat sunnah. Redaksinya adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pada waktu solat sir, ya sudah selesai. Ya sir, namanya solatnya sir. Nah, namun sekarang persoalannya bagaimana kalau solat itu adalah solat jahar. Nah, disitulah mahallul khilaf. Disitulah terjadi ikhtilaf ulama. Nah, apakah dibaca jahar atau dibaca sir? Nah, saya memang menyengaja mengkaji fikih ibadah ini agak tenang, karena kan kadang-kadang sering kita mendengarkan hari ini dibacakan orang dalil ini, oh inilah sunnah. Nah, seolah-olah yang di luar itu tidak sunnah sih. Makanya biarlah kita tenang dan santai di dalam membahas. Jadi perkara apakah dibaca jahar atau sir, tentu dalam solat jahar. Kalau dalam solat sir tadi tidak ada perbedaan pendapat, ya dibaca sir. Bagi orang yang berpandangan bahwa membaca isti'azah itu sunnah atau wajib, sir dibaca, namanya saja solatnya sir. Nah, tapi dalam solat jahar ternyata tidak satu pendapat ulama, ada salah satu aqwal, 3 pendapat. Pendapat yang pertama, annal masyru'a lil musalli an yajhara bil isti'azati qiyasan ala ta'amini. Yang disyariatkan, ini baru pendapat pertama. Nanti di akhir sebagaimana kebiasaan kita akan sampaikan mana al-mukhtar, mana yang dipilih. Disyariatkan bagi orang yang salat untuk menjaharkan isti'adzah. Berarti kalau di dalam salat jahar dia baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, ini pendapat pertama, dijaharkannya qiyasan ala ta'min, dengan mengkiaskannya kepada amin. Amin kan dibaca keras. Kemudian berikutnya, karena dia diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dia ada 2 alasan. Yang pertama adalah karena alasan qiyas, walaupun nanti tentu kita akan mengatakan apakah bisa ini diqiyaskan. Para ulama mensyaratkan qiyas itu
adalah perkara yang ada illat hukumnya, bisa ditemukan alasan hukum. Kalau yang tidak, maka tidak masuk dalam objek kias. Tapi itulah pendapat. Nah, yang pertama, mereka berpendapat bahwa isti'azah dijaharkan sebagaimana amin dijaharkan, dan ada amalan itu diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Pendapat yang kedua, al-masyru' an yusirra bil istiza'azati qiyasan ala du'a'il istifta' bijami'i anna kullam minhuma muqaddimatun lil qira'ah. Pendapat yang kedua yang disyariatkan adalah mensirkannya, tidak menjaharkannya, sebagaimana doa al-istiftah. Sebagaimana doa al-istiftah. Kenapa kepada doa istiftah digabungkan, dikiaskan? Karena keduanya masih termasuk kategori muqaddimah. Belum lagi kategori membaca ayat Al-Quran, baru muqaddimahnya, pengantarnya. Istiftah juga, a'udzubillahi minasyaitonirrajim juga. Jadi tidak dijaharkan. Nah, ini pendapat jumhur dan banyak diamalkan. Yang ketiga, at-takhyir bainal jahri wal israr. Ini pendapat Ibnu Abi Layla, seorang faqih masyhur. Silakan memilih, mau jahar-jahar, mau sir-sir. Ini pendapat yang ketiga. Terserahlah, pilih selahman ketujuh. Qala Badruddin Al-Aini wa la yajharu bis-sana'i wat-ta'awudz ittifaqan. Badruddin Al-Aini mengatakan sepakat para ulama, tapi kalau kita lihat ittifaqan ini mungkin di dalam mazhabnya, tapi secara keseluruhan ternyata tidak ittifaq, tidak sepakat. Tapi memang mayoritas ulama berpandangan tidak menjaharkan as-sana dan ta'awudz. Sedangkan menurut Abi Layla yukhayyar, diberikan pilihan. Wa qala Abu Hurairah, Abu Hurairah berkata yajhar wa kharij as-salat yajhar ittifaqan. Sedangkan di luar salat sepakat menjaharkannya. Jadi kalau kita membaca Al-Quran di luar salat, sepakat membaca, ulama sepakat mengatakan menjaharkan membaca ta'awuznya, isti'azah. Makanya kalau kita mendengarkan orang membaca atau tilawatul Quran, kita dengar qari itu membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kan begitu? Nah. Jadi nampak tiga pendapat. Pendapat yang mengatakan jahar a'udzu billah, yang kedua sir, yang ketiga pilihan. Nah, mana yang tepat dari tiga pandangan itu? Nah, kita lebih cenderung kepada sir isti'adzah. Nah, sebab kalau
Kalau memang isti'adzah itu jahar di waktu solat jahar, tentu sudah sangat banyak riwayat dari para sahabat yang menukilkan qiraat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nabi kan sampai akhir hayat beliau salat dalam kondisi bagaimanapun, dan para sahabat senantiasa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjamaah dengan beliau. Berarti kalau memang isti'adzah itu dijaharkan, tentu para sahabat yang ribuan di belakang beliau itu mendengarkan bacaan isti'adzah itu. Dan ketika para sahabat itu menukilkan tentang kaifiat bacaan Nabi, tentu akan ada riwayat yang banyak dari mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika akan membaca Al-Fatihah membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, tentu ada riwayat yang sahihah, nukilan yang sahih dari Rasulullah. Bahkan semestinya riwayat itu masuk kategori mutawatir. Mutawatir apa? Banyak sahabat yang menceritakan, tapi ternyata tidak bertemu. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjaharkan isti'adzah beliau walaupun di waktu salat jahar. Nah, berdasarkan itu bisa kita katakan lam yathbut, tidak ada dalil yang bisa kita jadikan pegangan untuk menetapkan bahwa membaca isti'adzah dengan cara jahar pada waktu solat jahar, tidak ada dalil yang bisa kita jadikan pegangan bahwa amalan itu tetap dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Nah, dengan demikian maka pendapat yang kuat setelah kita tadi menyimpulkan isti'adzah hukumnya sunnah, redaksinya adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim, cara membacanya adalah sir, bukan jahar, walaupun di salat jahar sekali.